berjumpa lagi di Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Setiap saya masuk bulan Mei, selalu teringat pada Mei 98, dan setiap ingat Mei 98, saya teringat pada korbannya dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keadilan untuk korban-korban itu. Nama organisasi yang menyolok itu adalah Kontras. Kontrasnya Munir dan kawan-kawan, dan sekarang koordinator Kontras itu adalah Hari Asar. Makasih Bang. Ya. Jadi mengapa ingat terus, ini bukan nostalgia atau sejarah, tapi penasaran kok nggak terbongkar-bongkar aja. Ya. Kasus penculikan, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, semuanya, siapa pelakunya. Anda barangkali orang yang paling tahu dan bisa membantu, terutama generasi muda yang tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Bagaimana jadi, Bang Hari? Kalau dari sisi hukum, memang berkas yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dikasih ke Kejaksaan Agung, dikembalikan lagi. Sampai akhirnya kita pernah datang ke Pak Basrif, Jaksa Agung. Jaksa Agung yang sekarang? Jaksa Agung yang sekarang, tahun 2011 awal kita ketemu dengan Pak Basrif. Pak Basrif sih bilang, sebetulnya kalau secara teknis hukum bisa saja kita kerjakan terus, tapi memang tidak ada lampu hijau dari istana. Karena yang mau diperiksa ini purnawirawan jenderal yang masih berlindung lah ya, dengan tanda kutip, di Mabes TNI maupun di Mabes Polri. Gitu. Nah harusnya kan kalau Kapolri dan Panglima TNI itu di bawahnya di bawahnya Presiden, jadi Presiden yang harusnya bicara. Nah sepertinya itu tidak pernah terjadi pembicaraan itu, begitu Bang. Tapi Jaksa Agung telah berganti beberapa kali, Presiden juga gitu ya. Apakah semua Jaksa Agung dan Presiden itu memang segan mengungkap pelanggaran berat hak asasi? Iya, sebelum Pak Basrif ada beberapa Jaksa Agung dan semua jawabannya sama 10 tahun terakhir ini, semua berkas yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM itu dikembalikan dengan sejumlah argumentasi, dibilangnya sudah nebis in idem, tidak bisa dua kali diadili, dibilangnya seperti itu, karena sudah pernah di peradilan militer. Ada alasan soal para penyelidik yang tidak disumpah, saya pikir itu urusan-urusan teknis saja. Tetapi kalau dari sisi pelaku, memang ini sejumlah orang yang, sejumlah nama yang punya kapasitas ekonomi, bisnis, dan kapasitas politik yang besar. Mereka masuk ke partai-partai politik, berdiaspora, masuk dan bahkan mendirikan juga, dan juga mendirikan, atau tidak berpolitik, masih aktif tapi dapat jabatan kayak Safri Samsudin dapat posisi Wakil Menteri Pertahanan. Yang bikin partai ada Prabowo, ada Wiranto, lalu ada juga misalnya beberapa nama-nama yang lebih menengah gitu, yang masuk ke partai-partai misalnya, partai-partai yang sudah eksis gitu dan menduduki posisi-posisi penting. Untuk generasi muda barangkali perlu diperjelas. Anda sebutkan beberapa nama, Safri Samsudin, Prabowo, Wiranto. Orang mau kalau sepak bola itu mau tahu tuh posisinya di mana mereka ya dalam skenario 98. Kalau Wiranto gitu sangat legendaris statementnya. Waktu masa-masa mahasiswa mulai turun 97-98, dia pernah bikin statement bahwa mahasiswa tidak boleh keluar kampus. Kalau keluar kampus ditembak. Waduh. Gitu. Berani ya. Itu kalau saya ingat dulu itu headline di beberapa koran. Itu Pak Wiranto itu Pangap ya, Panglima ABRI. Waktu itu namanya masih Bung Hari, kalau headline itu bisa ditemukan, mau dong saya pasang di blog itu bahwa Wiranto bilang mahasiswa jangan keluar kampus. Masih ada. Tolong ya, kirim nanti gitu. saya kirimin. Iya. Itu satu. Yang kedua, kalau Prabowo bahkan dia mengaku kan bahwa terhadap peristiwa penculikan itu. Tetapi memang posisinya dia merasa bahwa sudah dipecat. Tetapi kan dalam konteks penegakan hukum masih ada proses-proses yang belum dijalani. Prabowo waktu itu sebagai Danjen Kopassus, sehingga dia bertanggung jawab terhadap penculikan dan penghilangan aktivis 97-98. Dan juga peristiwa Mei, kerusuhan itu ya, banyak pemerkosaan terhadap saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa, lalu ada pembakaran, ada banyak warga sipil yang diprovokasi masuk ke dalam beberapa bangunan pusat-pusat perbelanjaan. Ya, yang di Klender gitu. Di Klender itu sampai hampir 1.000 orang gitu kan. Nah, beberapa masuk 1.000 orang terus dibakar itunya. Dibakar, iya. Terus pada mati semua, terpanggang semua.
penyelidikan Komnas HAM sudah rampung untuk peristiwa Trisakti Semanggi, peristiwa penculikan dan penghilangan aktivis 9798, untuk Mei 98 sudah selesai semua. Gitu. Dan itu memang ada nama-nama yang patut dimintakan pertanggungjawabannya, seperti Wiranto, Prabowo, Syafri Samsudin. Beberapa nama-nama ini tidak mau hadir ketika dipanggil oleh Komnas HAM, ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan. Ketidakhadirannya dikenakan sanksi tidak? Tidak, kan mereka sudah purnawirawan waktu dipanggil. Gitu. Dan memang dilindungi juga oleh institusinya. Waktu itu ada Binkumnya, Badan Pembinaan Hukum di Mabes TNI, yang juga maju ke depan untuk mengatakan tidak mau diperiksa. Gitu. Dan ketika proses-proses itu, presiden-presiden yang ada, misalnya Megawati, tidak mendorong juga supaya ada dilakukan. Tidak memerintahkan mereka supaya datang. Tidak memerintahkan Panglima TNI maupun Kapolri untuk memanggil para purnawirawan datang juga. Ketemu Bung hari ini menggembirakan walaupun ceritanya sedih. Jadi ada orang, Anda dan kawan-kawan yang masih gigih memperjuangkannya ya. Setelah break ini kita akan lanjutkan pembicaraan dengan Hari Ashar, Koordinator Kontras.